apa planning kita yang itu ngarah kepada tujuan puasa itu sendiri. Apa tujuan puasa itu? Kan di Al-Baqarah 183 ya, itu Allah jelaskan la'allakum tattaqun. Itu untuk bisa mencapai kepada ketakwaan. Maka bagaimana nih kita berusaha untuk beraktivitas yang itu mencapai kepada ketakwaan. Jadi kalau aktivitasnya yang menjauhkan kita dari ketakwaan, dipertanyakan juga puasa kita ini untuk apa sebenarnya, kan begitu ya. Nah, itu yang akhirnya ketakwaan itu harus kayak mana. Nah, itu halah kita plannernya. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Orbit dimanapun berada. Balik lagi nih bersama Rahayu pada hari ini. Tentunya tetap di edisi Ramadan yang sangat luar biasa di tahun 2023 ini. Kebetulan hari ini Rahayu tidak sendiri, tetapi di podcast ini kedatangan sosok yang sangat luar biasa, tokoh inspiring muslimah Sumatera Utara. Masya Allah, tabarakallah. Kita berhadir bersama Kak Hijrah Asriza. Apa kabar Kak Hijrah? Baik. Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Sehat luar biasa. Jadi Kak Hijrah Asriza ini adalah aktivis muslimah di Provinsi Sumatera Utara selaku koordinator Back to Muslim Identity di Sumatera Utara, dan juga Kak Hijrah hari ini giat menjadi pembina remaja masjid, salah satunya di Kota Medan ini. Jadi Masya Allah tabarakallah, banyak banget nih kegiatan Kak Hijrah yang bisa menginspirasi ke masyarakat luas yang ada di Indonesia, khususnya untuk teman-teman Medan Orbit dimanapun berada. Tentunya hari ini kita bukan hanya ingin cuap-cuap semata di edisi Ramadan Podcast ini, kita akan membahas dengan tema yang sangat luar biasa teman-teman Medan Orbit. Temanya adalah menjadi pemuda yang aktif dan produktif di masa Ramadan. Wah, luar biasa ya. Jadi kita langsung aja nih sapa menyapa sama Kak Hijrah Asrizanya. Kak Hijrah luar biasa, tadi udah tanya kabar. Ini akhir-akhir ini aktivitasnya apa sih, boleh diceritain dulu? Ya, aktivitasnya karena Ramadan ya, tidak seperti biasanya gitu. Pasti akan ada lebih banyak lagi aktivitasnya karena memang Ramadan ini adalah momentum di mana kita harus terus produktif gitu ya, sesuai dengan tema kita. Betul. Karena bukan akhirnya Ramadan buat kita mas-malesan, ya kan? Bukan Ramadan akhirnya buat kita itu mageran, di rumah tiduran, terus main game, terus kan gitu ya. Tapi Ramadan inilah momentum kita untuk terus bersemangat ya, memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu terutama pasti datang ke kajian-kajian ilmu ya kan, untuk bisa akhirnya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang menjadi yang harusnya kita lakukan selama di Ramadan. Jadi bukan yang mageran di rumah yang nungguin buka puasa gitu ya, tidak, tapi memang aktivitas dari awal sahur sampai menjelang buka puasa itu pasti akan ada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat yang harusnya itu dilakuin sebagai seorang pemuda. Bener banget. Jadi kalau kata Kak Hijrah itu memang harus aktif, apalagi bulan Ramadan ini bulan Al-Quran ya, kita meraih banyak pahala ya. Banyak pahala gitu ya Kak Hijrah. Jadi by the way nih Kak Hijrah, karena aku udah lama banget tinggal sama Kak Hijrah ya. Jadi Kak Hijrah ini adalah senioran saya di kampus UIN Sumatera Utara, teman-teman Medan Orbit sekalian. Jadi latar belakang Kak Hijrah ini adalah SPD pendidikan. So Kak Hijrah mungkin apa sih kiat-kiat Kak Hijrah mungkin memberikan motivasi kepada para milenial, khususnya para muslimah di Sumatera Utara untuk bisa aktif khususnya di bidang pendidikan kali ya. Ya, jadi kalau hari ini kan aktivitasnya setelah tamat kuliah gitu ya. Mungkin ini lebih dari Ayu sebenarnya. Aku masih di Medan aja. Jadi kalau saya kan masih aktif di organisasi tadi ya, Back to Muslim Identity. Jadi aktivitas kami itu Masya Allah ya, kita ada Sapri Dakwah Ramadan, kita keliling ke lembaga-lembaga, ke pergerakan mahasiswa dan pemuda, komunitas-komunitas hijrah. Kita datang ke sana, kita silah ukhuwah, terus kita mempererat ukhuwah Islamiyah kita gitu kan. Terus sama kita akan bahas topik tentang generasi pemuda hari ini. Karena kan kita tahu ya, pemuda hari ini tuh kan banyak rusaknya ya. Ya kan, liberalnya, pergaulannya tidak terbatas gitu kan ya. Narkoba, geng motor dan segala macam lah kerusakan pemuda. Maka kami ya Back to Muslim Identity itu sering kali ya mau diskusi sama aktivis-aktivis ini yang dia kan peduli ya, namanya aktivis pemuda, dia tuh peduli harusnya sama kondisi-kondisi yang itu bagian daripada dirinya kan gitu ya, maka dia harus sama-sama menyadari. Nah, itulah yang menjadi aktivitas kita. Maka di Ramadan ini yang harus kita lakukan ya ketika kita mau jadi pemuda yang produktif, ya pertama kita harus punya Ramadan planner kita punya perencanaan loh ya kan. Nggak mungkin kita nggak punya perencanaan di Ramadan, apalagi belum tentu kita
Ramadan tahun depan kita bisa ketemu kan nggak tahu di masa usia kan gitu. Makanya di Ramadan alhamdulillah kita bertemu di Ramadan tahun ini, maka kita sebut planner. Apa planning kita yang itu ngarah kepada tujuan puasa itu sendiri. Apa tujuan puasa itu? Kan di Al-Baqarah 183 ya, itu Allah jelaskan la'allakum tattaqun. Itu untuk bisa mencapai kepada ketakwaan. Maka bagaimana nih kita berusaha untuk beraktivitas yang itu mencapai kepada ketakwaan. Jadi kalau aktivitasnya yang menjauhkan kita dari ketakwaan, dipertanyakan juga puasa kita ini untuk apa sebenarnya kan begitu ya. Nah, itu yang akhirnya ketakwaan itu harus kayak mana. Nah, itu halah kita plannernya. Apa plannernya gitu, apa planning kita. Nah, itu yang pertama mungkin kita bisa tentukan nih planning apa yang kita ubah di dalam diri kita. Apalagi sama pemuda, aku mau merubah apa ya gitu, mungkin sholatku, atau dulu sholatku masih bolong-bolong ya, maka hari ini harus tepat waktu kan begitu ya. Tambah lagi sunahnya misalnya, kan itu pengulangan yang akhirnya jadi habits, jadi kebiasaan. Maka setelah Ramadan tetap dilakuin, itulah akhirnya sukses dari ketakwaan tadi kan begitu ya. Maka itu yang pertama, jadi harus dia punya planning ya, planningnya ini untuk meraih kepada ketakwaan. Nah, planningnya apa aja? Pertama, dia perbaiki dirinya, kayak gitu ya kan. Mungkin apa yang salah dari diriku, apa yang kurang, muhasabah di sini momentumnya muhasabah. Karena kan ampunan Allah itu betul-betul berikan kepada umatnya di Ramadan ini, kan gitu ya. Pintu surga jadi buka, pintu neraka ditutup. Berarti kan ini momentumnya kaum muslimin sebenarnya untuk bisa bersemangat ya meraih ampunan Allah, meraih ketakwaan pada Allah kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, datanglah ke kajian-kajian ilmu. Ya, jangan jadi umat muslim yang sama seperti yang di luar sana yang ya sekedar aja, jadi sekedar puasa, sekedar nahan lapar dan haus ya kan, tapi tidak ada penambahan pemaham ilmu tentang bagaimana sih sebagai seorang muslim ini kan gitu ya, sebagai seorang pemuda ini bagaimana kan begitu. Nah, itu yang harus kita ketahui kan begitu ya. Datang ke ilmu, banyak kan hari ini seperti dakwah ustadz-ustadz, nah itu datangin gitu. Jadi jangan akhirnya itu ditinggalkan kayak gitu ya kan. Terus apa lagi? Tambah lagi pembacaan bukunya, bahan bacaan bukunya. Mungkin bacaan buku oke lah nanti dulu lah, kita tafsir Quran dulu deh. Nah, kan itu yang diiniin kan begitu ya. Itulah memang produktifnya seorang pemuda. Jadi dia terus berencana, terus berupaya untuk bisa memenuhi apa yang tadi jadi planningnya. Jadi fokus dia sama planningnya kayak begitu ya. Jadi jangan ditinggalkan planning yang udah diplanningkannya pas sebelum dia datang Ramadan tadi kan gitu, planningnya sebelum Ramadan begitu ya. Nah, itu yang yang menjadi suatu hal yang harus dilakukan sama pemuda hari ini biar produktif, biar nggak mageran, biar nggak malas-malesan di rumah ya kan, tiduran dari pagi dari sahur sampai nanti mau bangun baru bangun kan, itu bukan produktif ya. Gitu ya kan. Tapi terus beraktivitas, nah kan begitu, itulah dia. Itu sih. Jadi menurut Kak Hijrah Srija ini upaya produktif itu harus tetap berplanner gitu ya. Dia tuh harus tetap berupaya gitu ya. Menurut Kak Hijrah nih melihat fenomena masa kini nih tentang milenial, khususnya mungkin kita muslimah nih ya di masa Ramadan, banyak banget yang mensalahartikan produktif itu. Misalnya dia tetap bergerak gitu, tapi ada yang gibahnya lah, ada yang tetap menonjolkan sisi-sisi yang tidak sesuai dengan syariat lah. Menurut Kak Hijrah tuh gimana sih idealnya gitu loh? Ya harusnya dia gitu kan sebagai seorang muslimah gitu ya, ketika Ramadan ini pastikan dia harus menjadi muslim lebih baik lagi ya. Jadi tadi muhasabah dulu. Kan kadang kita nggak ngerasa salah kalau kita muhasabah, ya kerasa bener aja itu. Kan udah bergerak ini kan gitu ya, ngerasa udah bener aja. Padahal ternyata ketika dia cek di hukum syariat perintah-perintah Allah, oh aku salah di sini ya, kayak gitu ya. Karena memang banyak hari ini fenomena pemuda-pemuda ya ini puasa tapi pacaran lanjut terus ya kan, puasa tapi ikhtilat gabung campur baru laki-laki perempuan tuh lanjut terus gitu kan ya, puasa tapi puasanya juga tinggalkan sholat, kan dipertanyakan ngapain ke puasa kan gitu ya bahasanya, kan gitu ya. Pada akhirnya kan dia rugi, jadi orang yang gagal dalam ketika di masa Ramadan ini. Padahal inilah momentum bulannya, setahun sekali datang kan gitu ya, bulan mulia, belum tentu itu belum tentu datang lagi dan belum tentu kita sampai ke sana. Maka kita sebagai seorang muslimah, apalagi pemuda, harus menyadari gitu ya kan, peran kita sebagai seorang muslim itu apa, tujuan Allah menciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah. Habis itu apa, terikat dengan hukum Allah. Maka bagaimana kita perbuatan kita ini harus terikat dengan kedua aktivitas ini, beribadah dan terikat sama hukum Allah. Jadi kalau jauh maka
butuhnya belajar, mengkaji Islam intensif. Nah, karena kalau sekali-sekali bilang kaji Islamnya ya tinggal juga. Ya di situ aja dapat ilmunya. Terus kan dia tak berapa kemudian datang lagi gitu ya. Yang nggak dapat lah ininya gitu kan. Harus intensif mengkaji Islamnya supaya akhirnya bisa menjadi seorang muslimah yang memang produktif, muslimah yang cerdas, muslimah yang berkarya dan berperan untuk umat, membangun peradaban yang itu peradaban Islam tentunya kayak begitu. Allah. Jadi sobat Ngorbit, ngobrol bareng Orbit dimanapun berada, mungkin tips and trick dari Kak Hijrah Asriza ini perlu menjadi tren Ramadan khususnya muslimah. Alhasil mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga bisa lebih membuat kita produktif untuk yang lebih umum gitu ya. Nah, sobat Ngorbit dimanapun berada, perjumpaan kita mungkin memang singkat nih dari apa yang didiskusikan tentang menjadi produktif di masa Ramadan khususnya untuk muslimah juga. Tapi jangan khawatir, untuk teman-teman sobat Ngorbit dimanapun berada, sahabat Medan Orbit bisa meninggalkan jejak di kolom komentar untuk bertanya kepada Ustazah lah saya panggilnya. Ustazah lah kepada Kakak Hijrah Asriza ini mengenai bagaimana sih tips and trick menjadi pemuda-pemudi yang milenial yang produktif di masa Ramadan. Insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh tim admin dari Medan Orbit. Terima kasih banyak Kak Hijrah atas diskusinya, sharingnya pada sore hari ini. Semoga apa yang Kak Hijrah sampaikan bisa memotivasi ini khususnya kepada masyarakat banyak, khususnya kepada para muslimah. Mungkin bisa dong quotes-nya hari ini untuk milenial muslimah, boleh dong? Ya, terus bergerak, terus berkarya gitu kan ya. Gerak bersama, kolaborasi, dan inilah menjadi suatu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang muslimah. Jangan baperan ketika ada masalah apapun, ketika ada sesuatu hal yang mengganjal dan itu tidak sesuai harapan, teruslah bergerak, terus yakini bahwa Allah bersama kita. Maka ketika kita udah membuat suatu planning dan itu jauh dari planning itu ternyata, maka coba kembali lagi, cek lagi, muhasabah lagi, agar kita bisa terus terbimbing dan itu sesuai dengan wahyu Allah bimbingannya, kayak gitu ya. Masya Allah, semoga kita bisa mengamalkan nih motivasi Kak Hijrah Asriza untuk tetap bergerak dan tetap kembalikan itu kepada Allah. Terima kasih sahabat Ngorbit dimanapun berada. Kita akan kembali lagi di edisi Ramadan yang luar biasa di Medan Orbit. Tentunya bersama saya Rahayu Pratiwi, dan di sini juga ada Kak Hijrah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.